Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raji Al-Faruqi, NPM 190-136, mata kuliah Matematika Diskrit, jurusan Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori graf dan menjelaskannya. Baiklah, saya mulai. Graf. Suatu graf G adalah pasangan terurut G sama dengan dalam kurung VE, di mana V adalah himpunan tak kosong dan E adalah suatu himpunan. Pasangan-pasangan tak berurut dari unsur-unsur di V. Himpunan E mungkin saja kosong. Unsur-unsur V disebut titik atau dalam kurung vertex, dan unsur-unsur di E disebut sisi atau dalam kurung edge. Himpunan titik dari G dapat juga dinotasikan dengan V dalam kurung G, dan himpunan sisi dari G dapat dinotasikan dengan E dalam kurung G. Biasanya titik dipresentasikan sebagai titik, sedangkan sisi dipresentasikan sebagai garis yang menghubungkan titik-titik. Oke, selanjutnya orde dan ukuran. Banyaknya titik pada graf G disebut orde, sedangkan banyaknya sisi pada G disebut ukuran atau size. Suatu graf dikatakan hingga jika himpunan titik maupun himpunan sisinya hingga. Suatu graf dengan hanya satu titik dikatakan trivial, dan semua graf-graf lainnya dikatakan non-trivial. Baiklah, bisa dilihat di bawah ini contohnya. Inilah contohnya. Ini adalah graf G, di mana titik-titik putih ini disebut dengan vertex G, yaitu diantaranya yaitu V1, V2, V3, V4, V5, dan untuk sisi-sisinya, himpunannya yaitu E dalam kurung G sama dengan V1, V2, V1, V3, V1, V5, dan juga bisa dituliskan E1, V1, V2, E2, V1, V3, E3, V1, V5, E4 sama dengan V2, V3, E5 sama dengan V3, V4, E6 sama dengan V3, V5. Orde dari G adalah 5, dan ukuran dari G adalah 6. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahman, NPM 19010196. Kali ini saya akan melanjutkan dari Raji, dan saya akan menjelaskan apa itu edges dan incidence. Jika X dan Y adalah titik di antara G, dikatakan X bertenaga atau edges. Dengan Y, jika terdapat suatu sisi di antara X dan Y, sisi yang dapat dinotasikan dengan X dan Y. Dan juga E adalah suatu sisi di antara X dan Y. Ingat lagi ya,
E adalah suatu sisi di antara X dan Y. Katakan X dan Y adalah titik-titik ujung dari E. Kita katakan suatu titik X terkait dengan instance dengan suatu sisi E jika X adalah suatu titik ujung dari E. Dan kita juga katakan suatu sisi E terkait incidence dengan suatu titik E ketika X adalah suatu titik ujung dari E. Dan dua sisi E dan F bertenaga atau edence jika ada suatu titik yang merupakan suatu titik dari E dan ya. Baiklah, kali ini saya akan memberikan suatu contoh yang terdapat di bawah, yaitu berikan suatu contoh graf G yang di bawah ini. Kita berikan suatu graf ya. Ingat, V1 dan V2 adalah bertetangga. Kita lihat di sana V1 dan V2 adalah bertetangga, yaitu mereka saling terhubung dan saling berdekatan. Yang kedua, V1 dan V4 tidak bertetangga. Kita lihat garisnya saling tidak bertetangga atau tidak incidence. V1 dan V2 merupakan titik-titik ujung dari E1. Kita lihat di bawah atau grafiknya, V1 dan V2 adalah titik-titik dari E1. Dan juga V1 terkait dengan idence dengan E1. Kita lihat V1 saling berkaitan dengan E1. Berbeda dengan V3 dengan E6. V3 kita lihat di gambar grafik bawah, V3 tidak terkait dengan idence dengan E1. Kita lihat V3 dengan E1 itu saling tidak terkait karena jaraknya yang saling berjauhan atau tidak tersambung. Dan juga E3 adalah bertetangga dengan E6. Kita lihat E3 dengan E6. Lihat di grafik, karena jaraknya itu bertetangga dengan atau saling berdekatan. Baiklah, sekian dari presentasi saya atau penjelasan saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Wahyudi Wiranto. Saya di sini untuk melanjutkan penjelasan dari saudara Rizky Rahman. Untuk mengetahui suatu graf, kita harus mengetahui dulu istilah dari suatu graf. Yang pertama, suatu sisi dengan titik-titik ujung yang identik atau sama disebut dengan loop. Nanti akan saya berikan contoh dari sebuah loop. Yang kedua, suatu sisi dengan titik-titik ujung yang berbeda disebut dengan link. Sedangkan graf adalah suatu sisi dikatakan sederhana jika tidak memuat loop dan tidak ada dua link yang berhubungan yang menghubungkan pasangan titik yang sama. Baiklah, ini adalah contohnya. Baiklah, dapat dilihat pada graf tersebut memuat sebuah loop yang terdapat pada titik ini. Kenapa sisi tersebut dikatakan loop? Karena sisi tersebut menghubungkan P5 dengan P5 lagi. Sisi ini adalah sisi loop karena titik ujung hanya satu, identik. Titik ujung pertama dan titik ujung kedua sama, yaitu P5. Lalu ada lagi yang namanya dua sisi yang pasangan titik ujungnya itu sama, yaitu P2 dan P3, seperti gambar yang ini. Sedangkan link adalah sisa dari sisi yang lain selain loop. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan dari nama dari titik-titik tersebut. P1 adalah penghubung P1 dan P2 dan seterusnya.
yang harus ditekankan yaitu terdapat pada bagian-bagian tertentu. Contohnya pada loop atau E8. Misalnya kalau ditulis menjadi titik, karena titik ujungnya sama, maka E8 adalah penghubung P5 dan P5. Sedangkan pada E3 dan E4 karena penghubungnya sama, maka E3 dan E4 penghubungnya adalah P2 dan P3. Ada satu referensi yang menyatakan bahwa ini adalah sisi ganda. Dua sisi yang berbeda yang menghubungkan sepasang sepasang titik yang sama. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh saudara Muhammad Fadilah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah, NPM 19010023. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya yaitu Tribo Wahyudi Wiranto. Yang itu akan melanjutkan tentang derajat. Derajat dari suatu titik V adalah banyaknya sisi yang terkait atau insiden dengan V. Terus derajat dari titik V dinotasikan dengan deg V, atau juga disebut dengan degree. Itu bahasa umum dari graf. Terus untuk selanjutnya, suatu titik dengan derajat 0 dikatakan titik terisolasi atau isolate vertex. Maksud dari derajat 0 yaitu, kembali lagi dengan pengertian derajat itu tadi, derajat 0 tidak terhubung dengan banyak-banyak dengan sisi-sisi lainnya. Terus untuk derajat terkecil pada graf G dinotasikan dengan delta kecil G. Sedangkan derajat terbesar dari graf G dinotasikan dengan delta besar G. Terus untuk sebagai contohnya, di sini saya akan menaruhnya di bagian bawah ini. Yaitu untuk yang pertama adalah derajat yang pertama adalah deg V1. V1 sisi-sisinya terhubung yaitu 3. 1 dan 2, 3. Terus untuk deg V2 itu sisi-sisinya terhubung dengan 2. Untuk deg V3 sisi-sisinya terhubung dengan 4. Untuk di deg V4 sisinya hanya terhubung dengan 1. Untuk dv5 sisinya terhubung dengan 4. Dan terakhir untuk dv6 sisinya tidak ada sama sekali. Nah, yang v6 ini adalah suatu titik yang terisolasi karena tidak ada satupun sisi yang terhubung dengan v6 ini. Jadi, delta paling terkecilnya adalah V6 karena tidak ada salah satu pun sisi yang terhubung. Sedangkan delta paling besar adalah 4, yaitu V3 dan V5. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Yang akan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya itu Hafiz Kalab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Kalab, NPM 19010034. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari saudara Fadil, yaitu tentang derajat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teorema 1 yang merupakan masih dalam bagian materi derajat. Teorema 1 yaitu misalkan V1, V2, V3 sampai VV adalah banyaknya titik pada suatu graf G. Dan juga misalkan kita permisalkan Q adalah banyaknya sisi pada graf G. Maka didapatkan derajat V1 ditambah derajat V2 ditambah derajat V3 sampai derajat VV sama dengan 2Q, atau juga dapat ditulis sigma I1 sampai V derajat VI sama dengan 2Q. Baiklah, untuk lebih
mudah kita memahaminya, yaitu saya akan memberikan contoh yang pertama, yaitu contoh yang pertama yaitu dapat kalian lihat gambar tersebut, yaitu kita akan mencari nilai tersebut. Misalnya pertama kita akan mencari yaitu banyaknya sisi pada graf G tersebut, yaitu 6. Maka ditulis Q sama dengan 6. Lalu kita masukkan yaitu derajat V1 ditambah derajat V2 ditambah derajat V3 ditambah derajat V4 ditambah derajat V5 ditambah derajat V6. Maka didapatkan 3 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 0 sama dengan 12. Maka sesuai dengan rumus tadi, maka jika kita menghitung sisinya 2 dikali Q atau 2 dikali 6, maka totalnya 12, maka hasilnya sama. Adapun contoh lain lagi yaitu contoh yang kedua, yaitu adakah graf dengan 7 titik, masing-masing titiknya berderajat 5. Berdasarkan menurut teorema 1, jika graf tersebut kita jumlahkan, misal kita jumlahkan yaitu 7 dikali 5, maka hasilnya 35. Kalau menurut teorema 1 tidak bisa, karena jumlah derajat titik pada graf harus genap karena bernilai 2Q. Maka demikian graf 7 titik yang masing-masing titiknya derajat 5 tidak bisa karena jumlahnya yaitu 35 bukan bilangan genap. Itulah mungkin teorema 1 yang saya dapat jelaskan. Itulah presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.